Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo Sekawati semuanya, apa kabar? Halo. Halo. Hadir. Kami hadir lagi. Iya, di hari Kamis. Ada Lia, ada Anas. Halo. Ada Cencen. Hai. Ada Afi. Hai. Ada Yurika. Halo. Hai Yurika. Iya. Hai. Komplit kita hari ini. Komplit ya. Pakai telur. Kita mau bahas nih. Ini kan udah tinggal beberapa waktu lagi menjelang Jumat Agung, lalu menjelang Paskah ya. Terus ada beberapa poin yang menarik sih, yang gue baca. Terus udah gitu, karena ini banyak terjadi, yang gak cuma perempuan kali ya, laki juga kali ya. Pernah tahu gak sih istilah bucin? Bucin itu budak Cina. Budak cinta. Budak cinta. Udah Cina gue dong. Ada gak sih yang bucinan? Gue bucin. Ada yang pernah jadi bucin. Kayak asinan gitu ya. Bucinan. Di pecinan gitu kan. Ada gak sih yang pernah? Bukan perut ya, makin lama makin bucin. Iya benar juga. Buncit. Pernah ada kok dibangga gitu Jijay. Pernah. Lu mau dengar bucin yang paling ini gak? Paling ece-ece. Paling alay. Yang paling receh. Bucin gue yang paling receh. Kenapa lu? Gue bucin sama itu aktor Korea. Ya. Gak penting Lu semua terbang ke Korea. Enggak. Jadi lu pernah lihat gak? Lu pernah nonton kan yang itu tuh yang dulu awal-awal pandemi tuh ya, Crash Landing on You gitu kan. Itu film serial yang gue nonton terus bucin ya, terus gitu soalnya banyak orang yang jadi bucin, jadi gue ikut-ikutan bucin gitu kan. Jadi kan itu kan film itu kan Kapten Ri kan pakai seragam ya gitu kan. Terus gue kadang-kadang sama temen gue kalau ngeliat Hansip rada-rada mirip Kapten Ri. Parah lu. Lihat dia pakai seragam gini, itu kayak Kapten Ri gitu. Kalau lu pernah baca ya kalau orang bucin tuh kayak kepikiran terus 24 jam gitu ya. Tapi yang gue bingung kenapa lihat laki gue kagak kayak Kapten Ri. Laki lu nggak disuruh pakai seragam waktu itu? Meskipun pakai baju hijau kagak mirip. Soalnya perutnya bucin. Perutnya bucin. Buncit. Untuk banget tuh Hansip ya. Yang Kapten Ri. Bener loh. Maksudnya gue ngeliat yang tegap-tegap gitu pakai baju hijau. Kok kayak Kapten Ri. Lu halu Nas. Itu bucin halu. Itu bucin kan kayak begitu bucin. Terus tuh Hansip bingung gak lu liatin? Enggak. Untung gue gak panggil. Emang kalau bucin tuh suka jadi halu sih. Salah satu cirinya. Emang Hansip sekarang masih ada ya? Bukannya sekarang harus adanya security. Ya ada beberapa daerah ada yang Hansip. Ada Hansip masih ada, cuman namanya aja beda, bukan Hansip apa gitu. Iya. Ya kan? Receh kan bucin gue. Udah gue bucinnya gitu doang. Enggak nih, soalnya Anas kan sekali terus married ya? Sama Papa Uno ya? Kalau dulu nggak bucin dong. Pernah. Lo sama Papa Uno nggak bucin? Ya bucin lah, waktu pacarannya pasti bucin. Pacaran ya pasti kalau kita pacaran apa segala macam itu pasti kita bucin lah, ya nggak? Ya sih, dulu gue sama cowok gue yang pertama itu kan ciri-ciri cewek-cewek bucin banyak tuh. Gue salah satunya ya, kalau gue lihat-lihat itu bela-belain ketemu dia walaupun gue banyak urusan lain yang lebih penting. Ya, itu bucin tuh.
Positif bucin, orang positif COVID nih, gue positif bucin setelah baca kriteria itu, ya Allah. Tapi ya udahlah ya, Itu kan orang jatuh cinta ya bucin lah ya, bener gak sih? Iya, kebanyakan Iya kan sih. Iya sih, jatuh cinta tuh nggak pakai akal budi ya soalnya. Ya, masih mending lo sama orang. Nah gue sama toko film. Kagak lo mah Hansip lo. Nyangka gak? Nyangka gak gue kayak gitu? Hebat juga ya, hebatnya tuh gini, perempuan-perempuan yang independen ataupun yang strong, yang bisa masuk kategori perempuan yang kuat, ketika dia jatuh cinta, dia bisa jadi bucin ya, hebat itu. Bisa, otaknya kerendam hormon. Udah dibilang jatuh cinta, tai kucing rasa coklat ya kan? Enggak, gue tetap mau bilang yang hebat Hansip itu. tetap dia bintangnya. Karena gue kemarin tuh dapat satu WA ya yang cerita bahwa ada satu anak muda cewek nih, dia cowoknya tuh padahal jelek banget, mungkin menurut temen gue nih jelek banget gitu, tapi karena nih cewek udah sempat hamil dan aborsi gitu sama cowoknya ini, dia cewek ini berpikir bahwa nggak akan ada lagi yang mau sama dia gitu. Jadi akhirnya walaupun dia suka dipukulin sama cowoknya ini, abusive lah, toxic lah relasinya gitu, tapi dia tetap tetap aja mau jadi bucin gitu. Jadi kayak pakai kacamata kuda gitu, nggak bisa ngelihat ada harapan untuk keluar dari relasi itu, seakan-akan dia nggak bisa keluar dari relasi itu. Nah, akhirnya sekarang jadian? Masih, kan kasihan kan kalau misalkan ada cewek-cewek yang ada dalam situasi itu, atau misalkan dia udah hilang keperawanannya gitu, lalu dia berpikir ya udahlah gue mesti jadilah sama cowok ini gitu, walaupun digantung kayak jam dinding istilahnya Mbak Afi kan. Tapi kayaknya itu digantung kayak jam dinding. Kayak itu ya, kalimatnya kan budak cinta gitu. Kalau itu lebih kayak budak ketakutan sih sebenarnya. Iya. Ya, tapi kan alasannya memang bisa macam-macam kan. Jadi sebenarnya bukan cinta kan sebenarnya. Bukan sih. Tapi insecurity. Ya benar, awalnya tuh dia berawal dari insecurity. Gue pernah ya zaman. Kalau kasusnya Karika gitu, mungkin pada state yang saat ini suka aja udah enggak sebenarnya. Tapi lebih ke arah takut sih. Gitu. Kalau misalnya insecurity-nya dia itu. Tapi kalau kita yang lihat kan dia jadi bucin, Chan. Kita yang lihat ngapain lu bel-belain. Jadi kita melabel nih orang, gila nih orang bucin gitu kan. Kita labelnya. Tapi dia sendiri kayaknya udah gak melabel dia bucin. Iya. Gue sendiri kalau ngeliat cewek bucin tuh gue gemesnya luar biasa loh. Pengen gue kayak goncang-goncangin bahunya, sadar gak sih lo gitu ya. Tapi tapi lu gak pernah bucin dong. Enggak, justru jangan salah, kita merasa terganggu sama satu kondisi karena kita gak terima sebetulnya. Dulu gue pernah begitu, terus gue goblok banget, terus sekarang karena lu udah ya dengan rahmat Tuhan lah ya, dengan bantuan Tuhan keluar dari situ, sekarang jadi gemes. Gue lanjut aja, gue cerita. Ya gue sama pacar pertama gue ya gitu, bucin. Yang salah siapa, yang minta maaf gue. Terus saja begitu. Terus gue inget banget waktu itu, gue tuh waktu dari SD bahkan, gue tuh udah punya rencana gitu sama hidup gue. Gue pengen charity project ke mana, ke luar negeri, apa buat tambah pengalaman ya. Tapi gara-gara pacaran sama dia kan SMA ya udah mengorbankan semua harapan dan mimpi gue itu atas nama cinta. Padahal sih tadi bener juga sih yang si Cincin ngomong, gue sih sebetulnya kalau gue pikir saat itu mungkin udah nggak suka-suka banget gimana juga sih, cuman karena ya terus terang gengsi aja. Kalau putus gitu ya? Atau takut diputusin? Takut diputusin sih Mbak. Dan jujurnya sih gue pacarannya juga nggak sehat lah ya. Yang tadi Rika bilang, gue sih percaya cewek tuh kalau udah susah banget jadi bucin yang benar-benar bucin, jadi bego gitu, ada keterlibatan fisik sih gitu. Karena kita kalau udah keterlibatan fisik tuh kita mau memutuskan tuh juga jadi susah kan, karena apalagi kalau baru pertama ya. Itu kan gue pikir wah gue udah ngapa-ngapain nih sama dia, ntar kalau gue gak dapet cowok lagi gimana gitu kan. Atau misalnya gue udah
udah nggak quote perawan lagi gitu. Ntar kalau gue sampai dapat suami terus gimana gitu ya. Hidupnya itu juga sih. Orang Asia pula gitu kan, orang Indonesia. Betul. Terus kan pendapat cowok-cowok Asia masih begitu gitu kan. Jadi ya jujurnya sih waktu itu gue bertahan karena takut diputusin. Jadi ya apapun yang dia minta sih gue berusaha penuhin ya sampai akhirnya gue udah nggak tahan lagi sih. Itu sih. Bucin banget kan gue. Nah makanya sekarang gue untung segera sadar. Iya, karena salah satu kriteria bucin itu adalah itu melakukan segalanya sampai menghilangkan keinginan atau mimpi masa depan gitu. Iya. Nah itu aduh sekawati jangan sampai deh. Kalau gue pernah tidak menjadi diri sendiri. Untungnya tapi gue waktu itu berapa lama ya gue baru sadar. Jadi gue naksir nih sama cowok. Dia bukan dari kampus gue sih, jadi kita ketemu di perkumpulan yang lain lah gitu. Terus, jadi kan dia nggak tahu kan gue siapa. Lalu gue waktu itu tuh gue nggak tahu deh tuh gue baca buku apa ya gitu. Kayak kata buku yang gue baca, cowok itu nggak suka sama cewek yang pinter gitu. Cowok tuh seneng sama cewek yang agak kebodoh-bodohan dan ya mungkin maksudnya merasa dibutuhkan gitu ya. Lalu bayang terus di depan dia melongo gitu ngeliatin dia ngeces. Pasti gitu, gue gaya bodohnya nggak gitu-gitu amat. Tapi gue nggak ngaku gitu bahwa gue bahwa dulu kan gue kuliah, gue tuh kan gue ambil 2 kuliah yang berbeda ya, kampus yang berbeda gitu. Satu di negeri, satu di swasta gitu. Terus jadi gue nggak ngaku tuh bahwa gue punya kehidupan lain yang bisa dibilang lumayan berprestasi gitu. Jadi gue di depan dia gue merasa gue biasa aja gitu. Dia sebenarnya waktu itu ambil jurusan yang sama gue lah ya di kampus yang lain. Jadi gue soal dia jago komputer. Jadi gue pura-pura nggak tahu dong tentang komputer. Gue nanya programnya, ya gitulah. Pokoknya gue kalau pegang mesinnya ini apa ya? Kotak makanan. Gitu. Sama pegang-pegang badannya, Li. Udah mesin. Jadi gitu lah, pokoknya dia taunya gue sangat adore sama dia, lalu gue membutuhkan dia dan dia dengan suka hati memberitahu gue apa, oh kalau programnya itu harus begini, begitu, gini gitu ya, gitu segala macam lah gitu. Awalnya gue menikmati sih ya, wah gue bisa deket sama dia karena dia tahu gue membutuhkan dia gitu. Cuman lama-lama kan gue gerah ya, maksud gue ingin segera menjadi diri gue sendiri gitu kan. Tapi itu hanya mengkonfirmasi loh, begitu dia tahu gue siapa, gue menjadi diri gue sebenarnya. Dan kan ya lu tahu kan, gue kan orangnya nggak mau kalah juga ya. Gue kalau tahu gue nggak akan bilang gue nggak tahu. Begitu gue menjadi diri sendiri, lalu ya udah kita relasi kita ya udah temenan aja gitu. Tahan berapa lama Mbak begitu? Kayaknya sekitar setahun deh, gila ya. Gila ya, hampir setahun. Seingat gue hampir setahun lah. Abis itu gue tahan. Itu ada dampak usia nggak sih? Mungkin juga usianya memang usia masih yang kuliah, Kak. gampang. Itu zaman iya, makanya. Oh maksudnya masih berdarah bergelora gitu maksudnya. Nggak tahu juga. Kalau usia 20-an mungkin ya kan masih polos-polos gitu kan. Jadi mungkin gampang untuk jadi bucin gitu. Kalau menurut gue sih gue bukan polos loh. Gue berstrategi. Gila ya. Gue berstrategi loh Kak. Jadi gue supaya gue dapetin dia. Nah ini kebucinan gue, supaya gue dapetin dia, gue harus kelihatan bego. Lalu gue menjadi cewek yang agak bego gitu supaya dia memperhatikan gue. Hah? Kalau bablas itu juga sekarang bego. Diajak ngomong. Ya makanya untung gue insaf. Untung gue insaf, gue ya udahlah. Kalau emang dia nggak mau sama gue apa adanya. Dia pura-pura bego setahun. Ya makanya setahun tuh kan bisa untuk membentuk habit. Terus tiba-tiba dia melongo-melongo kan nggak lucu ya. Jadi bego beneran bisa setahun. Nggak, tapi tadi menjawab pertanyaannya Rika ya. Masalah umur gue rasa nggak juga loh. Gue setelah bucin yang pertama gitu ya, seri 1 gitu kan gue putus habis itu setelah bucin 10 tahun. Banyak yang cerdas. Terus udah gitu. Lu 10 tahun, gue cuma setahun Li. Ya itu apalagi. Tapi gue nggak kebablasan bego sih Mbak. Soalnya gue nggak pura-pura bego. Beneran bego Mbak. Mau beneran bego dari awal. Kalau setahun pura-pura bego. Iya. Bener juga. Gak perlu pura-pura lagi. Bener juga. Emang dari sononya begitu. Itu terpatri Mbak, begonya terpatri. Kalau yang kedua tetap aja gue bucin. Bucinnya dengan model yang lain.
dengan Terus gaya yang ketiga, lain. tetap aja gue bucin lagi, gue pikir-pikir. Maksudnya jadi padahal di dalam perjalanannya gue udah berpikir gue udah menjadi perempuan yang lebih kuat sih. Karena gue udah punya penghasilan juga waktu itu, udah punya kerjaan dan sebagainya. Tetap aja gue masih bucin. Jadi menurut pendapat gue itu sih lebih ke, kalau gue ya, kalau kasus gue sih lebih ke insecurity sih. Kalau di kasus gue. Gitu. Kalau gue pikir sih memang nggak ada umur lah Kak. Kalau maksudnya masalah bucin gitu ya, menurut gue ya. Sekarang lu lihat aja, maksudnya orang yang selingkuh bukannya mereka bucin, mereka melakukan apa yang tidak seharusnya, misalnya ya kan. Bisa jadi kan, ya orang yang selingkuh kan bukannya orang selingkuh kan bukan pacaran doang. Orang kawin tuh gara-gara bucin juga bisa cerai gitu kan. Gue nggak tahu gitu kan apa yang terjadi. Tapi menurut gue sih. Tapi menurut gue ya kayak perselingkuhan kayak gitu-gitu tuh itu kan dilakukan nggak cuman sama anak umur 20-an aja gitu. Justru banyak sama dewasa juga iya, gitu ya. Iya, sama orang dewasa yang berkarir yang gimana ya, ya kalau kita ngelihat gila ini kurang apa gitu kan. Tapi tetap aja toh mereka bucin dan melakukan perselingkuhan. Itu menurut gue jadi nggak ada lah umur mah. Ya sih, kalau perselingkuhan. Kenapa ya? Coba maksudnya cuman kenapa gitu loh? Oh bisa begitu ya? Ya insecure itu, ya betul sih insecure. Kalau gue sih waktu itu karena gue pengen jadian aja sama dia. Apa karena gue pengen punya pacar ya waktu itu, mungkin itulah. Gue pengen punya pacar. Ini ada nih cowok high quality, maksud gue, menurut gue ya waktu itu high quality. Tapi kan kalau dia waktu ya itu gitulah, teman-teman yang nggak enak inget-inget. Kenapa? Teman-teman Bavi udah pada punya pacar juga belum? Zaman itu sih teman-teman gue ya ada yang udah punya pacar, ada yang belum. Jadi gue nggak ada peer pressure juga sebenarnya. Gitu. Jadi bukan karena dong. Gue jadi keinget itu mereka yang cari pasangan atau dating online ya, yang seringkali banyak kasus-kasus sampai harus mereka ditipu uangnya segala macam. Kayak gitu gue rasa juga termasuk bucin sih ya. Tapi teman gue banyak yang sukses loh. Maksudnya sukses, maksudnya dia banyak, menikah dan bahagia tuh ada aja. Tetapi yang akhirnya juga ketipu juga banyak gitu. Oh iya. Ya mungkin dia ya itu. Kalau dating online nggak punya pengalaman gue. Nggak bisa sharing, nggak punya pengalaman. Gue pernah sih punya, bukan dating online sih, ketemu sama ya, cowok ini online. juga pengalaman teman gue sih yang ketemu sama cowok online. Sama cowok online. Iya, tapi ya zaman itu kan gue tahun zaman 2000 ya. Jadi belum kayak sekarang gitu, platformnya udah ada gitu, dan kebetulan orangnya juga nggak di Indo gitu. Tapi ya waktu itu ya balik lagi, kalau mau ngomong ya gue ngarep gitu, sampai kemudian dianya maju melangkah karena bonyok gue nggak setuju ya, jadi akhirnya terus nggak jadi gitu. Tapi intinya di kala apapun waktu itu sih gue sih bucin maksimal sih. Bucin gaspol. Dan bangga loh. Ya habis gimana kenyataan, gue mah ya bukan bangga sih. Itu sebabnya makanya gue sekarang gemes banget kalau ngeliat orang bucin. Iya, karena kita tahu lu tuh bego kayak gue dulu gitu kan ya. Iya, gitu kan. Iya, gue lihat Lia itu punya radar untuk cewek-cewek yang bucin tuh tinggi gitu. Dia langsung bisa menganalisa gitu karena dia pengalaman 10 tahun kan. Iya. Kalau gue lihat ya, menurut gue ya, gue nggak tahu nih ya ini terlalu teoritis atau apa. Cuma maksudnya kalau balik-balik ke tempat gue yang tadi gitu yang sempat bucin receh itu gitu ya. Maksud gue bucin itu ada hubungannya sama tangcin. Tangki cinta. Kalau menurut gue sih, maksud gue gini, kenapa juga gitu ya bisa-bisanya bucin gitu kan? Maksudnya orang yang bucin tuh kan mungkin dia dapat sesuatu gitu ya, dapat sesuatu dari misalnya pasangannya, calon pasangannya atau apa gitu ya, dari pacarnya gitu, dia dapat sesuatu tuh yang dia nggak punya. Tuh, kalau menurut gue sih itu hubungannya begitu gitu. Jadi gue kebucin itu gue nggak tahu, mungkin waktu gue nonton di awal pandemi itu gue ngerasa wah film ini tuh mengobati gue banget. Gila, karakter cowok di tempat yang ini tuh kayaknya penuh cinta banget gitu ya. Mungkin jangan-jangan tangki cinta gue lagi kosong gitu kan. Jadi itu gue bucin banget gitu kan sama cowok-cowok yang kayak gitu. Bisa jadi kan kayak gitu. Bawa aja gardu hansip Nas, tangki. Iya. Sekarang mah udah enggak lah, gila. Dulu sering gak lewat gardu ya. Udah ganti. Udah bukan hansip lagi.
Tapi ya makanya waktu gue ketemu suami gue ini dulu awal-awal itu gue bener-bener apa adanya. Gue terbuka, gue nggak mau jadi, maksudnya gue nggak mau jadi orang lain gitu loh, karena gue pikir ya apalagi mau menikah gitu kan, gue pikir jangan sampai tadi tengah jalan terus dia apa kamu seperti ini gitu. Gue dari awal gue justru nunjukin kejelekan gue. Jadi gue udah insaf sekali aja jadi orang lain di hadapan laki-laki. Kalau Yang gue sesali sih. kalau gue sama suami gue Gue itu sesali ya karena emang Bodohan udah gua. berteman jadi ya kagak sempet lagi mikir bucin. Emang udah berteman begitu ya udah bablas gitu. So, ada lagi yang mau menceritakan dan Dia juga udah membanggakan tahu kan. kebucinannya? Kebucinannya. Tentu belum nih kayaknya. Udah Mbak, aku yang pertama tadi. Tentu belum ya? Aku Kamu yang pertama ya. Lu gak mau ceritain pacar lu yang kedua, Iya. ketiga gitu? Bucinnya Iya, gimana? Itu kan pacar pertama. ya tetap bucin, Cumi. Sebenarnya gue nggak tahu ya kalau Lia gue setuju gitu sama dia Sama pacar terakhir. bahwa kalau kita ngeliat cewek-cewek atau teman-teman sekarang yang masih muda gitu ya, so tua gitu. Ya kalau masih muda gitu, kalau mereka bucin gitu kayak gemes gitu, gue setuju sama Lia karena kita pernah ngalamin itu. Tapi di satu pihak juga apa ya? Kayak merelakan mereka merasakan itu gitu loh. Maksudnya kayaknya gue lebih berpikir gini, itu jalan hidupnya gitu. Biar mereka belajar, biar mereka nggak apa-apa punya luka itu gitu. Nanti itu akan berproses dan membuat mereka menjadi Bagian seorang dari yang lebih pertumbuhan baru. ya. Betul, dan mereka punya pengalaman itu dan mereka bisa membagikan itu gitu. Kalau dia nggak punya pengalaman itu, ya bukan berarti semua harus gitu. Ya tentu aja kayak Lia bilang ya, gue akan bilangin gitu. Lu tuh bucin, lu tahu nggak? Iya. Tapi kalau misalnya sampai satu titik nggak bisa dibilangin, ya biarlah dia berproses dengan kebucinannya itu gitu. Kalau gue sih lebih, udahlah gitu. Biarin aja nggak apa-apa. Mungkin itu memang sesuatu proses dalam hidup yang harus dialami supaya dia lebih dewasa, lebih ngerti gitu. Kayak Mbak Afi kan akhirnya kapok. Setahun kapok. Iya gitu kan. Antara kapok sama capek dia mah. Iya. Jadi bego gitu kan. Wah, lu Nas Saya tak siap-siap pandai tuh kalau bersandiwara. misalkan Selin jadi bucin, lu bakal ngelakuin apa tuh? Iya, biarin aja kata Cen, ya kan. Yang penting kalau misalnya dia udah mau masuk jurang baru dipegangin. Iya gitu, karena itu menurut gue salah satu proses sih gitu. Tapi memang sih tetap harus didampingin, tetap harus kalau dia butuh shoulder to cry on ya tetap harus kita ada gitu. Tapi ya itu kan temen ya, namanya temen kayak gitu gitu. Tapi Kan ada ngebayangin- orang, ada maminya juga. gue ngebayangin hidup gue ya ke belakang ya, untung ya emang kayak gitu tuh terjadinya di masa muda loh. Sekarang jantung gue gak kuat kayaknya. Gue kayaknya bisa. Ego loh. Untung udah pernah ya dulu ya. Iya udah pernah, aduh gitu. Oke, jadi tapi gue juga mau ini sih, gue jangan-jangan emang dulu sih gue nggak tahu, dulu belum ada istilah bucin ya, tapi maksudnya adalah dulu jangan-jangan gue juga nggak tahu kalau gue bucin. Gue pikir itu memang yang namanya orang pacaran ya begitu gitu, yang namanya orang berelasi ya begitu gitu. Jadi ya harapannya ini kan seri pertama bucin ya. Ini tentang why, kenapa, dan tanda-tanda bucin dari sharing kita masing-masing. Berikutnya ya. Kenapa? Berikutnya ya bucin. Wow. Seru. Jadi teman-teman saya khawatir di sini juga bisa mungkin kasih input gitu. Oh oke, bucin tuh kayak gimana gitu. Sehingga mungkin mudah-mudahan bisa introspeksi diri gitu. Gila gue tetap aja nih ya, tetap gemes dan tetap ngajarin orang ya. Tapi sebenarnya ruginya apa? Nanya dong. Sebenarnya ruginya apa jadi bucin? Iya gue berasa rugi sih sebetulnya. Gara-gara gue punya pikiran gitu. Betul, terus udah gitu gue jadi punya konsep yang salah sama hidup. Terus udah gitu ya mempengaruhi hati gue ke depan sih. Gitu. Karena di hubungan pandangan terhadap relationship gitu ya. Betul. Jadi salah satunya mungkin ya jadi pahit sama cinta lah. Jadi apalah gitu. Jadi gak percaya kalau cinta itu ada dan sebagainya kan karena efek itu juga gitu. Karena kita nggak bisa mengolah itu juga gitu. Gitu ya, emang mesti hati-hati sih. Kayak misalnya kalau bucin gitu kan
salah satu tandanya juga kita melakukan apapun yang dia minta gitu. Nah kadang-kadang kita mengatasnamakan cinta gitu. Kalau orang lagi pacaran gitu. Terus gue akan bilang, oh itu kan gue sacrifice itu kan cinta gitu. Tuh nggak tahu, kita nggak nyadar kita dibegoin gitu sama keadaan itu. Nah itu kayak beda-beda tipis, itu yang kadang-kadang harus dilihat lagi deh, direfleksikan lagi kalau emang teman-teman dalam keadaan atau dalam suatu relasi, benerkah kita melakukannya karena cinta atau kita melakukannya karena takut atau karena kita melakukannya karena terpaksa gitu. Betul. Betul. So, itu seri kali ini soal bucin part 1. Yang lebih diwaspadai ya. Bagian 1 ya. Bagian Ada 1. Kita akan ngomong minggu depan soal bucin part 2 tentang gimana sih kita keluar atau jangan-jangan ada sosok seseorang yang kita pikir bucin, tapi bucin yang seperti apa gitu yang akhirnya bisa membawa kita pada pemulihan gambar diri, pemulihan luka dan sebagainya. Itu sesi minggu depan. Kenapa ya? Hansip kan? Hansip. Kita tunggu. Kita pakaiin baju Hansip aja dia. Jadi Hansip. Ini judulnya Bucin Hansip 1. Iya, gara-gara si Anas. Oke, jadi sekawati semua, yuk sama-sama jujur sama diri kita. Kalau yang sedang berelasi, kalau yang sedang jatuh cinta mungkin, yuk sama-sama jujur dan melihat ke kedalaman hati. Kira-kira apa sih yang membuatmu sekarang ada di sini dan kemudian meneruskan relasi ini? Apa benar-benar karena cinta atau jangan-jangan ada tadi kelelep hormon atau insecurity atau ketakutan ini, ketakutan itu membuat kita jadi nggak bebas. So dengan sesi ini kita mau bilang sama-sama yuk. Wake up, princess. Wake up. Ada kanonnya. Oke. Wake up gitu manggilnya gitu. Wake up. Oh, gue tahu pakai baju Hansip bawa kentongan. Sahur. Kepo-kepoin kita ya di IG kita sepatukaca.talk. Kalau mau DM, kalau mau komplain, kalau mau cerita soal kebucinannya kayak kita, monggo silahkan ditunggu ya, nanti kita sambung ke sesi berikutnya. Oke, sementara selesai untuk saat ini. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikcast yang lain.